Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan gak pernah mencintaimu. Ia hanya mencintai duitmu. Ini yang harus kamu lakukan jika ingin ia kembali bersamamu. Ya, kita mencintai mantan ya, sangat mencintainya. Karena kita sangat mencintainya, semua kita berikan. Walaupun kita mungkin ya saat bersama dia pelan-pelan mulai menyadari juga bahwa sesungguhnya kita ini hanya dimanfaatkan saja. Ya, dimanfaatkan untuk antar jemput ya ke sana kemari ya. Kan daripada dia bayar driver kan kalau bersama kita gratis ya. Bahkan sudah tidak perlu menyiapkan mobil karena mobil kita yang siapkan, servis mobil juga kita yang bayar kan mobil kita. Kemudian beli bensin pun dia tidak keluar uang sepeser pun. Jadi driver gratis, bensin gratis, tidak sewa mobil, naik mobil ya, AC dingin, sejuk, langsung tidur. Nanti sampai di tempat tujuan kita bangunkan. Jadi dia sehat betul, segar betul ketika bersama kita. Begitu juga dia memanfaatkan kita ya untuk berbagai kebutuhannya. Ya, dia butuh sepatu, dia butuh baju baru, dia butuh beli token listrik ya, dia butuh beli handphone ya, bayar pulsa handphonenya setiap bulan, kemudian bayar SPP kuliahnya, dan seterusnya. Jadi semuanya kita ya, dan dia manfaatkan betul tuh kehadiran kita. Karena dia juga tahu persis betapa kita sangat mencintai dia. Kita tidak akan sanggup menolak apapun yang dia inginkan. Pasti kita berikan. Kita selalu siap berkorban apa saja demi dia. Nah, itu dia tahu persis tuh. Sehingga dia manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan setelah uang kita habis ya, tabungan kita habis ya, bahkan mungkin juga keluarga kita terbengkalai, tidak sempat kita perhatikan, dan seterusnya. Dia pergi ke orang ketiga, yang duitnya masih banyak. Ya, nanti kalau orang ketiga itu duitnya habis, mantan pergi ke orang selanjutnya. Nah, jadi itulah yang terjadi dalam perjalanan kisah cinta kita dan mantan. Habis manis, sepah dibuang. Namun demikian ya, ternyata walaupun kita menyadari betul bahwa kita hanya dimanfaatkan oleh mantan, itu tidak membuat rasa cinta di dalam hati kita goyah. Tidak membuat kita marah, tidak membuat kita benci. Ya, kalau kecewa sedikit mungkin iya, kita tetap mencintainya. Coba, luar biasa tidak? Kita hanya dimanfaatkan, setelah uang kita habis, dia pergi mengkhianati kita, tetapi kita tetap mencintainya. Tetap berharap dia kembali kepada kita lagi. Tetap berharap dia menjadi jodoh kita selamanya. Nah, maka sekarang apa yang harus kita lakukan agar kita bisa kembali bersama mantan lagi? Nah, sebelum kita bahas lagi lebih jauh ya, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan
video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Saya juga pengen menyapa seluruhnya adik-adikku sekalian yang ada di seluruh penjuru tanah air Indonesia ya, yang di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan seluruhnya. Ya, juga adik-adikku sekalian yang ada di luar negeri ya, di Malaysia, di Thailand, di Singapura, di Taiwan, di Hong Kong, di Uni Emirat Arab, di Saudi Arabia, dan seluruhnya. Semoga kabarnya baik selalu, dan saya selalu berdoa semoga Allah segera mengembalikan orang yang Anda cintai kepada Anda, mempersatukan Anda kembali dengan orang yang amat Anda cintai, menikah, berkeluarga, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Nah, kita lanjutkan ya. Sekarang apa yang bisa kita lakukan ketika kita berharap nih agar mantan yang tidak pernah mencintai kita ini kemudian dia kembali kepada kita sebagai jodoh kita. Yang pertama ya, yang harus kita ketahui bahwa ketika orang punya karakter matre, apa-apa ukurannya selalu duit ya, dan seterusnya, maka suka tidak suka ya, mau tidak mau, kita memang harus memiliki sesuatu yang dia inginkan tadi. Karena orang-orang yang seperti ini itu tidak peduli dia dengan yang namanya cantik, ganteng, baik, dan seterusnya, dia tidak peduli. Ya, yang ada di dalam benaknya hanya uang, harta, rumah mewah, mobil mewah, perhiasan mahal, tabungan yang banyak, dan seterusnya. Dan bagi dia, itu adalah kebaikan. Jadi kebaikan itu bukan sabar, ya, bukan orang yang bijaksana, dan seterusnya. Bukan bagi dia. Bagi dia, baik itu adalah orang yang mau membelikan dia apapun yang dia inginkan. Ya, kalau orang itu mau memberikan apapun yang dia inginkan, membelikan apapun yang dia impikan, maka bagi dia orang itu adalah orang baik. Nah, itu orang yang matre. Nah, mantan kan seperti itu. Nah, sehingga ya kalau kemudian kita ingin dia tertarik kepada kita, ya mau tidak mau kan, kita memang harus memiliki apa yang dia inginkan. Dulu dia pernah tertarik kepada kita ketika kita sedang jaya-jayanya. Ya, kita pekerjaan sedang banyak-banyaknya, kita sedang terkenal-terkenalnya, sangat populer ya. Dia tertarik kepada kita karena dia berpikir uang kita banyak. Ya, tetapi begitu ternyata uang kita mulai menipis, tabungan kita habis, dan seterusnya, kan dia pergi. Nah, maka rumusnya sederhana. Jika kita bisa melampaui pencapaian kita saat dia tertarik kepada kita dulu, maka dia akan kembali kepada kita lagi. Nah, sekarang kuncinya kan kita harus bekerja berkali-kali lipat, ya lebih daripada dulu ya. Jika kita menginginkan mantan melirik kita kembali dan tertarik kembali kepada kita. Nah, tetapi ya, selama kita mau berusaha keras, insya Allah, Allah akan berikan jalan kepada kita dan Allah akan bukakan pintu rezeki kita seluas-luasnya. Ya, siapa yang berusahanya lebih banyak, maka dia akan mendapatkan rezeki yang juga lebih banyak. Maka di dalam surat An-Najm ayat ke-39 kita diajarkan wa an laisa lil insani illa masya', dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh
selain apa yang telah diusahakannya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, mantan tidak pernah mencintai kita. Nah, maka okelah sekarang dia memang mencintai karena harta. Karena itu sifat dasar mantan memang seperti itu. Tetapi kita juga memohon kepada Allah agar mantan juga mencintai kita. Ya, mencintai kita apa adanya. Dan kita juga memohon kepada Allah agar mantan menjadi jodoh kita selamanya dunia akhirat, menjadi pasangan kita yang setia selamanya. Ya. Nah, semoga dengan doa kita mantan menjadi jodoh kita. Maka yang dapat merubah takdir hidup kita dan mantan, jika memang sekarang kita ditakdirkan tidak berjodoh dengan mantan, yang bisa merubah itu semua dari tidak berjodoh menjadi jodoh adalah doa. Karena itu teruslah berdoa. Ya. Maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan la yaruddul qada'a illa doa. Tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa. Nah, karena itu jikapun kita sekarang tidak berjodoh dengan mantan, takdirnya demikian. Kita terus berdoa, kita terus memohon kepada Allah agar kita dan mantan dijadikan sebagai jodoh selamanya. Maka insya Allah takdir itu bisa berubah. Ya, kita jadi berjodoh dengan mantan. Nah, jadi kuncinya dua tadi. Kita bekerja sekeras-kerasnya, kita berdoa sebanyak-banyaknya agar mantan menjadi jodoh kita selamanya dunia akhirat. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.